Bab 1406, menjelajah lebih dalam. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang lebat. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar membuat bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun menghilang dengan sendirinya, membentuk jalan yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang telah terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun adalah yin dan sifatnya dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing secara alami takut akan hal itu. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Wilayah Wasteland kuno memenuhi reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah luar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia menuju lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Cailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ayo kita percepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah Wasteland kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Perasaan Cailin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka menjelajah lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun benar-benar menghilang. Kelompok Xiao Yan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun tertinggal di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat mata, seseorang akan melihat barisan pegunungan yang tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, berlama-lama di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah Wasteland kuno yang sebenarnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit serius. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di dalam pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah bertahan hidup terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib. Penatua Paviliun Bintang Jatuh itu, King Sheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik-manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah Wasteland kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka menyerang secara acak. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut berkata, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun,
Dari sedikit informasi yang telah ditransmisikan dari benih bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke batu besar. Tubuhnya naik seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran gunung. Kelompok Cailin mengikuti di belakangnya. Kesenjangan 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa auman binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau busuk yang memuakkan saat mereka menerkam ke arah Xiao Yan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan menyelinap tiba-tiba ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang! Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia melambai lengan bajunya dan angin menakutkan menyapu, menabrak bayangan hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul bermata merah benar-benar hitam jatuh dari langit di tengah suara rengekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang menyusahkan itu. Cailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya, Xiao Yan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi begitu mereka melangkah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karenanya, dia tidak keberatan dan langsung mendarat di tanah. Suos! Beberapa suara angin kencang ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga melirik beberapa sosok. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang-orang ini mampu melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiao Yan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini. Dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon purba bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan dapat benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa merasakan bahwa kelompok Xiao Yan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiao Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Mong! Raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan raungan dari tenggorokannya, tubuhnya yang besar runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan ketika binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiao Yan yang telah memasuki wilayah Wastelan kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas ini untuk melawan racun tidak berada pada level yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat ke tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita beristirahat sebentar dan menunggu penatua King Sheng kembali dari kepramukaan. Xiao Yan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon purba bodhisattva terlalu besar.
Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di samping batu saat dia berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini telah jauh lebih baik. Lebih cepat dari kita. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti pohon purba bodhisattva, itu benar-benar akan mempermalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, tidak mungkin untuk mendekati pohon purba bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Suos! Suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah Penatua King Cheng yang telah pergi untuk pramuka sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Aku diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari sekte langit yang mendalam. Penatua King Cheng menjawab. Kelompok dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar nama ini. Tidak terduga bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah sekte langit yang mendalam yang telah dia rasakan sakit. Dia memiliki perselisihan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu dengan mereka. Saya mendengar mereka berbicara sementara saya diam-diam mengamati mereka. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mendarat di Elder King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk diam-diam menghabisi grup ini. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menuju jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana cara menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tetapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan. Mereka sepertinya berasal dari sekte bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab, sekte bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam ketika dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin baginya untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya ketika dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi muram. Serang, hancurkan sekte langit yang mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. A. Apa yang mereka bentuk? B. Diciptakan dari kekuatannya, kurasa. Bab 1407, bertemu Yun Yun lagi. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok bergegas di udara di atas pegunungan yang dipenuhi dengan aura kuno. Ada juga jejak kesengsaraan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menekan cabang pohon. Sosok itu bergegas keluar saat matanya yang cantik melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang familiar. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Kemungkinan tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan bangsawan yang sulit untuk dijelaskan. Wajahnya yang murni menyebabkan pegunungan menjadi jauh lebih indah.
Siapa lagi yang bisa memiliki penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala sekte bunga? Bajingan-bajingan dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan penatua King Hua mati dengan menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh dari sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit yang mendalam. Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Jejak darah tetap ada di sudut mulutnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh melepaskan bajingan ini. Beberapa tetua sekte bunga lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Tetua, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sekte langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati habis-habisan dengan mereka jika kita bahkan tidak bisa lepas dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douqi yang Nenek Hua tinggalkan dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Oleh karena itu, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua sekte bunga terdiam. Namun, dia sedikit merajut alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya seorang penatua Douzun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka, tetapi penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam sampai berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang 9 Douzun di sisi sekte langit yang mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, ketika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte-sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba menerpa dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. TSK, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih keras kepala melawan? Selain itu, adalah berkat Anda untuk memiliki wakil kepala sekte kami mengingini Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat. Tawa aneh yang memekakkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran menjadi sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Pria tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sosok hitam muncul dalam sekejap di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tetapi kurus. Dia muncul seperti pria tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan anehnya menertawakan Nalan Yanran. Suos! Suara tergesa-gesa dari angin kencang juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat orang tua ini muncul untuk menghalangi mereka. Segera, 10 angka plus dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun.
Kepala ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Lebih dari 10 angka perlahan melangkah maju. Pria paruh baya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia memakai grand jubah ungu sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran tidak jauh. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menganggap mereka sebagai domain eksklusifnya, dia kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang, terutama ketika gurunya juga adalah kepala sekte-sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia dengan dingin berteriak, "Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu." Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hahaha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit mendalamku. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria paruh baya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hehe, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah Wasteland kuno ini. Menderita kehilangan tidak akan terhindarkan jika kita ditemukan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat dia berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yaohua Liangjun yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia mampu bertahan meski terkena pukulan Hei King. Ah, Yaohua benar. Jika wakil kepala berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yaohua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, "Kalau begitu, ayo kita serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya." Dipahami, semua ahli dari sekte langit mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang dou qi yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus cepat pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikepung. Guru. Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya memegang pedang panjang dengan erat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Lebih baik aku mati saja." Anakmu. Yun Yun tak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang! Tangisan dingin tiba-tiba terdengar saat Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari sekte langit mendalam di sekitar mereka, yang menunggu dengan sabar, tertawa aneh. Mereka menyerbu ke arah kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat dou qi yang kuat meletus. Bang-bang! Tetua sekte bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka melepaskan dou qi mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka dipenuhi luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada yang berasal dari sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka jatuh ke dalam kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan! Yun Yun melambaikan tangannya. Dou qi yang besar dan kuat meletus dan menyerang seorang ahli dari sekte langit mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lain menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Hehe, kepala sekte Yun Yun,
Sepertinya kamu masih akan berakhir di tangan kami kali ini. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan merawat Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Yaohua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa dingin. Wajah Yun Yun sedingin es. Douki di dalam tubuhnya dirangsang hingga batasnya. Angin palem bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzuns dari sekte langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran! Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia melingkarkan tangannya dan angin berhembus. Itu melilit tubuh terbang nalan Yanran. Hehe, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Guru! Serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam lain dipancarkan dari tenggorokannya. Kepala sekte Yun Yun, setelah kamu diajar dengan benar oleh deputi kepala, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu. Yaohua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya mengenai perut bagian bawah Yun Yun dengan sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yaohua Liangjun diserang. Dia melepaskan douki dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tetapi dia baru saja akan bertindak ketika suara angin seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menabrak tubuh Yaohua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah wajah terkejut Yaohua Liangjun menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari sekte langit yang mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yaohua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari sekte langit mendalam masih tidak disukai seperti biasanya. Suara rendah gemuruh dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah menghancurkan Yaohua Liangjun dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Bab 1408, Membunuh Sekte Langit yang Mendalam. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara sekte langit mendalam saya dan sekte bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan pekat saat dia memelototi raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Douki di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberikan jawaban kepada Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yaohua Liangjun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yaohua Liangjun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Kamu mencari kematian! Ekspresi Liu Chang menjadi suram ketika dia melihat serangan sosok emas. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yaohua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani campur tangan dalam masalah sekte langit mendalamku. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu melintas, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara biadab, tinju naga neraka besar. Mengaum! Douki segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Qing terdengar.
itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat ia dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang. Dia mengungkapkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, mengencang. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Kekuatan mengerikan mengalir seperti air banjir saat bersentuhan. Tangisan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu tercerai-berai dengan paksa. Angin sisa itu menembus ruang dan menghantam Liu Chang, yang ekspresinya telah berubah. Bagus! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tetapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak ke tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menyerang. Bum-bum! Udara eksplosif yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari sekte langit yang mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala sekte langit yang mendalam tidak sepenuhnya berdasarkan prestasi, dia memang memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun, A, B, dia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Douzun tidak mampu bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Hanya siapa orang ini? Apakah dia benar-benar menakutkan ini? Sebuah kedipan dengan cepat melintas di mata para ahli dari sekte langit yang mendalam. Dengan dapat mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini setidaknya mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Bajingan! Penatua Qiu dan yang lainnya serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu pada saat ini. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan meraung dengan marah. Penatua berjubah hitam seperti bambu kurus itu, yang pertama menyerang, tampak berbeda ketika mendengar aumannya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa lebih unggul meskipun dia memiliki 3 perubahan kekuatan puncak Douzun. Mengaum! Para ahli yang tersisa dari sekte langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka dalam menghadapi raungan Liu Chang. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Dou Qi yang sangat kuat merobek ruang dan meledak secara eksplosif. Lebih dari 10 elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampak bergetar sebagai hasilnya. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang sama. Dia buru-buru berteriak, HMPH! Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Dia maju bukannya mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Sebuah cahaya keemasan terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah, merusak. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur.
banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya meledak pada saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Great! Kesal! Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan tetua berjubah hitam tipis meludahkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang bergesekan dengan tanah dan dengan keras terbang 1000 kaki jauhnya. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat membahayakan iblis emas itu. Siapa sebenarnya kamu? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Kabur! Liu Chang mengerti bahwa mustahil bagi raksasa emas untuk melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan oleh raksasa emas itu padanya. Dia tegas saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan! Setelah kepala ini memastikan identitas Anda, saya pasti akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah keganasan berkedip di mata Liu Chang saat dia dengan liar melarikan diri. Dia telah menikmati banyak mata hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari sekte langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Guru! Pertahanan Douki di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan yang menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya menjadi debu. Guru! Seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang hancur dimuntahkan dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dari sebelumnya masih tetap ada di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang sangat gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kaget tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu memandang ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir! Suara angin menderu tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat sepetak langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah penatua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu adalah Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari sekte Mystic Cloud, Yun Yun, alis Kailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Matanya yang cantik beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya.
Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang cemas dan marah saat dia mendengar bahwa sekte bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, "Xiaoyan." Sosok cantik Nalan Yanran di samping sedikit membeku ketika dia mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari sekte langit mendalam, adalah Xiaoyan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. "Haha, apakah kamu baik-baik saja?" Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang familiar muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran yang terkejut. A. Jadi dia tidak mencapai posisinya berdasarkan prestasi? B. Lebih seperti dia sedikit kurang dalam kekuatan untuk posisinya.